Baiklah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu walaupun hanya virtual gitu ya. Dan Alhamdulillah ini baru pertama kali ya sepanjang semester ini untuk saya. Saya mohon maaf ya kalau tidak begitu bisa membersamai seperti itu. Semoga teman-teman di sini bisa belajar mandiri tanpa ada masalah ya. Jadi materinya sudah kita kirimkan pekan lalu, tugas baca. Udah dibaca belum? Senyum, senyum semua ini. Senyumnya penuh makna. Iya. Baiklah. Nah, hari ini kita bahas ya. Insya Allah, pada punya R enggak? R. Yuda pasti punya ya. Yuda pasti punya. Siapa lagi ya? Oh, semua kayaknya punya semua ya R ya. Kilo ada. Kemarin kan udah pelatihan, Bu. Udah semua kayaknya, Bu. Oh iya, udah semua ya. Enggak apa-apa, nanti kita diskusi aja. Mei punya. Oke. Baik, jadi insya Allah hari ini kita akan bahas apa itu fungsi survival, ya. Terus fungsi hazard, kemudian model-model survival ya, ada Kaplan-Meier, ada exponential survival, ya, kemudian ada Cox proportional hazard. Itu baru gambaran umumnya aja. Akan tetapi nanti, makanya saya ingin langsung gitu ya, interaktif. Ini kita mau buat semacam live table seperti itu. Ya, jadi mungkin nanti untuk pertama kita buat live table-nya ini by hand ya. Jadi kita menghitungnya manual banget gitu ya. Tapi tenang saja untuk dataset yang paling 10 orang kayak gitu ya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana caranya kita menyelesaikannya dengan R seperti itu. Ya, jadi kalau kita punya data ratusan kan, aduh habis ya waktu dalam hidup kita ini kalau kita menyelesaikannya secara manual ya. Jadi kita perlu bantuan tool ya, dalam hal ini R. Walaupun mungkin banyak sih program yang lain, cuma ada yang gratisan ya, yang R. Nah, baik, yang belum punya R boleh nanti saya kasih data setnya nanti. Jadi selama seminggu ini, nah itu silahkan disimulasikan sendiri sampai ketemu hasil datanya itu sama persis gitu. Jadi insya Allah pekan depan udah bisa kita buat gambar yang ini ya teman-teman. Kalau lihat bukunya halaman. Jadi acara kita hari ini itu adalah merekonstruksi. Tadi dulu ya, saya cari dulu ya. Oh ya, halaman 29 ya. Jadi kita ingin merekonstruksi gambar yang 29. Saya lupa naro softfile-nya di mana. Nggak kelihatan pula ya, ntar. Saya buat none aja ininya, background-nya. Yang ini ya. Yang ini ya, nanti insya Allah hari ini kita rekonstruksi ya, sama-sama. Nanti kalau ada kode yang nggak jalan, kan di sini udah banyak ahlinya ya. Nah, kita diskusi aja ya, gimana kalau misalkan kodenya nggak jalan. Semoga jalan ya. Baik ya, kita mulai aja. Saya izin pakai papan tulis ya. Ada papan tulis. Papan tulisnya yang di ini aja, yang whiteboard aja. Tapi sorry ya, nanti kalau tulisan saya jelek. Karena tidak semudah yang di papan tulis manual ya. Dan ini pertama kali saya mengampu mata kuliah ini dengan menggunakan pen tab ya. Semoga saya bisa. Izin matiin video. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa matiin. Asal hati kita tetap terhubung ya. Karena semoga transfer ilmu ini kan biasanya lebih optimal itu pada saat kita offline kan. Beda kan gestur kayak gitu. Kemudian energi itu kan beda kalau kita online dan offline. Akan tapi semoga tidak mengurangi makna lah. Dan saya mohon maaf ya, ini banyak suara-suara di
luar sana karena lagi ada yang mengerjakan sesuatu. Baik, saya izin share screen. Baik ya, jadi hari ini kalau ada yang saya nanya nggak apa-apa langsung unmute aja ya. Oke, jadi yang pertama kita akan diskusi masalah survival atau fungsi survival ya. Jadi kita lihat ya hal yang penting. Nah, yang pertama itu ada fungsi survival. Fungsi survival. Nah, apa yang disebut dengan fungsi survival? Ya, jadi fungsi survival itu lambangnya adalah ST. Ya, nah ST itu adalah peluang T besar dari T kecil. Nah, biasanya kan kita peluang T kurang dari T kecil gitu ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Peluang T besar dari T kecil ini adalah yang T kecil ini sudah waktu yang spesifik ya. Contohnya misalkan peluang seseorang itu hidup lebih dari 5 tahun ya. Jadi misalkan jadi T ini udah berupa nilai tertentu ya. Nah, jadi berapakah peluang seseorang itu bertahan? Ya, jadi ada yang mengatakan survival analysis ini adalah analisis ketahanan ya. Analisis seseorang itu bertahan seperti itu. Ya nggak harus ini sih ya, nggak harus masalah meninggal atau hidup gitu ya. Bisa aja misalkan mesin itu kapan dia rusak kayak gitu ya, bertahan dia baik-baik saja kemudian dia rusak seperti itu ya. Jadi ini intinya yang namanya survival itu adalah kalau ini boleh kita namakan dia adalah artinya ini adalah peluang dia hidup ya atau bertahan melampaui waktu T. Nah, seperti itu ya. Baik, itu dia fungsi survival. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu fungsi hazard atau hazard function. Fungsi hazard. Ya, jadi fungsi hazard itu sebelum kita ke fungsi hazard, nah kita tahu dulu ya apa itu. Ini notasi misalkan ada peluang T kurang dari sama dengan T kurang dari T ditambah delta T ini kecil banget ya. Given that atau jika diketahui T besar dari sama dengan T. Ya. Baik ya, jadi andai kata misalkan ini T-nya 5 misalkan ya. Ini udah tertentu gitu ya. Kemudian yang ini kecil, sangat kecil maksudnya. Jadi misalkan peluang, misalkan T kecilnya ini 5 tahun gitu ya. Nah, berapakah peluang seseorang itu meninggal, ngeri ya, meninggal sesaat setelah 5 tahun. Jadi pada saat 5 tahun itu dia masih hidup. Nah, setelah 5 tahun dia sesaat setelah itu dia meninggal gitu ya. Jadi peluang meninggal ya sesaat atau tak lama setelah ini ya jika diketahui dia hidup pada waktu ini. Seperti itu. Jadi tergantung T-nya ini berapa. Seperti itu. Jadi misalkan ini ada waktu ya 5 tahun gitu ya. Nah, pada saat 5 tahun dia masih dalam keadaan hidup. Nah, kemudian dalam selang waktu yang kecil ini ya, delta T ini, nah dia meninggal seperti itu. Itu dia anotasi dari peluang T besar kurang dari T plus delta, given that T besar dari sama dengan suatu nilai T. Ya. Nah, sementara itu kalau di buku kita ya, Kleinbaum itu, jadi yang namanya fungsi hazard ya, itu lambangnya ini ya, HT ya. Nah, ini lambangnya, dia limit, nah ini sebenarnya sama dengan konsep kecepatan sesaat. T kurang dari T plus delta T, given that, atau diketahui T besar dari sama dengan T. Ya. Kemudian per delta T. Nah, jadi sama kayak begini, kelajuan sesaat, misalkan kita mengendarai mobil 60 km per jam ya. Nah, jadi maksud dari kecepatan sesaat itu
pada selang waktu kecil itu kita kecepatannya 60 km per jam. Artinya diharapkan 60 menit ya kita menempuh jarak 60 kilo ya, 60 km per jam ya nggak? Nah, jadi diharapkan dalam 1 jam ke depan kita akan sampai di tujuan yang jaraknya 60 km dari sini seperti itu. Walaupun pada kenyataannya ya nggak mungkin kan dalam waktu 1 jam itu kita 60 terus kecepatannya ya. Jadi ada kecepatan yang kadang kita ngerem, kadang kita berhenti gitu. Tapi itu diharapkan kayak gitu. Jadi ibaratnya di sini juga HT itu atau hazard rate ya itu sebenarnya laju ya. Jadi laju penurunan atau decreasing ya kalau misalkan kita punya kurva, penurunan dari kurva gitu ya. Sebab nanti kita lihat kurva dari KM ya, Kaplan-Meier dan seterusnya, kurva dari fungsi survival ini adalah kurva yang menurun. Oke, kita lihat ya. Jadi gambaran umum kurva nah jadi kurva fungsi survival itu dia sebagai aksisnya ini waktu ya. Kemudian yang ini fungsi survival atau ST-nya. Nah, pasti di waktu 0 ya, pasti di waktu 0 ST-nya itu 100% ya. Jadi yang ini pasti 100% atau 1 seperti itu. Nah, kemudian nanti dia turun, misalkan dia ada 1, 2, 3 ini waktunya gitu ya, dan seterusnya. Nanti fungsi survival kita itu yang akan kita pelajari itu ada 3 ya dalam perkuliahan ini. Yang pertama ya, khususnya hari ini itu Kaplan-Meier model, dia non-parametrik. Gitu ya. Jadi dia nanti kira-kira misalkan di waktu 1 ini dia segini gitu ya, mungkin ya. Ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, dia menurun seperti itu. Nah, kemudian kalau yang eksponensial ya, itu parametrik dia kayak gini gitu ya, terus ke sana, misalkan gitu. Ya. Kemudian ada lagi nanti yang namanya Cox proportional hazard. Itu dia saya tulis saja dulu ya. Kalau yang ini exponential survival model ya, atau boleh Weibull gitu ya. Dia parametrik. Jadi kita bisa membuat fungsinya nanti ya terhadap waktu. Nah, kemudian ada nanti kombinasi dari keduanya ini. Kalau Kaplan-Meier itu kan dia fungsinya fungsi tangga ya. Discrete seperti ini. Kemudian kalau yang exponential survival itu dia fungsinya smooth, mulus gitu ya. Tapi dia menurunnya dengan rate yang konstan. Nah, kemudian kalau yang Cox itu nanti dia bisa misalkan dia smooth tapi dia ada lajunya itu tidak tetap seperti itu ya. Bisa nanti dia menurun, kemudian menurun dengan tajam, mendatar lagi kayak gitulah ya. Jadi yang Cox proportional hazard ini dia merupakan kombinasi ya, kombinasi antara Kaplan-Meier dan eksponensial survival. Oke, itu dia gambaran umumnya. Nah, kemudian kita langsung aja praktek ya. Kalau misalkan kita punya data, katakanlah seperti ini. Oke, sampai sini dulu mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, bisa diikuti ya. Nah, jadi misalkan ini ada data penderita penyakit kanker gitu, cancer. Kemudian untuk memudahkan kita bermain di data yang kecil dulu ya, N-nya 10. Kemudian kita punya
sebut saja ada waktu sama status aja kali ya. Waktu, kemudian di sini ada status. Waktunya ini dalam bulan misalkan. Ya, jadi dalam bulan. Nah, ini ada 10 individu, jadi yang saya tulis ya, individu yang pertama, dalam waktu 3 bulan, dia statusnya 1. Nah, tapi di sini harus dikasih keterangan ya, 1 itu maksudnya event occurred, ya, jadi dia meninggal, seperti itu ya. Meninggal. Kemudian kalau yang 0, itu dia tidak ada kejadian, nah gitu lah ya, censored. Jadi dia tidak ada kejadian. Ingat ya yang pertemuan kita yang pertama itu jadi pada misalkan kita mengikutinya dalam waktu 30 bulan misal. Nah, kemudian censored ini bisa jadi udah habis waktu 30 bulan, kemudian dia masih hidup, nah itu berarti dia kejadiannya itu tidak terjadi. Ya. Oke, jadi individu yang kedua dalam 4 bulan dia ini censored ini bisa juga sebelum masa studi berakhir kita udah kehilangan dia, bisa jadi ya. Ya tahu ya alasannya, mungkin dia mengundurkan diri, tidak mau diteliti lagi, atau dia pindah, tidak lapor, seperti itu. Jadi kita lost to follow up. Jadi kita tidak tahu keberadaannya. Kemudian ini saya tulis dulu ya, ini ada 5 bulan, 6, 10, 15, 15, 16, 28. Sorry ya, ini saya first timers, jadi masih menceng-menceng gini. Tapi saya yakin insya Allah kalau jam terbang saya udah tinggi, nanti tulisan saya bagus loh ya. Ini saya percaya diri ya. Oke, Bu. Kalau sekarang tulisannya masih jelek. Oke, nggak apa-apa ya. Yang ini 1, 1, 1. Kemudian ini 0, 1, 1, 1. Nah, gitu lah. Ya, jadi kita udah punya. Ini datanya. Nah, ini salah satu yang ditanyakan di UTS. Wah, jadi saya bocorin aja ya soal UTS-nya ya. Tapi angkanya beda lah ya, pasti angkanya beda. Baik, tapi intinya soalnya gini, buatlah grafik atau fungsi survival gitu ya, Kaplan-Meier dengan menggunakan data ini. Ya, jadi ini datanya, ya datanya seperti ini. Baik, saya tulis di bawah, di sampingnya. Oke. Atau ada yang sudah baca mungkin bagaimana cara menulis ini ya. Jadi saya tulis di sini, kita punya waktu, terus saya mau berlatih menulis dengan bagus. Waktu. Oke, kemudian jumlah yang berisiko, ya. Kemudian jumlah yang meninggal, ya. Kemudian hazardnya, ya. Kemudian 1 minus hazard, kemudian fungsi survivalnya atau ST-nya, ya. Oke. Ini ada penggaris, cuma saya nggak tahu gimana cara makainya. Nggak tahu deh. Ntar saya berlatih lagi, cuma untuk saat ini nggak usah lah ya. Saya manual aja. Ya, not bad lah. Menghibur diri. Baik, jadi begini cara kita membuatnya ya. Waktu itu selalu mulai dari 0 ya. Jadi kita mulai dari 0 ya. Jadi pada waktu 0, dari 10 orang ini, itu hidup semua ya. Hidup semua. Dan semuanya itu beresiko. Nah, berarti ini jumlah yang beresiko itu berarti ada, masih full ya, 10 ke 10 orang itu dia berisiko. Nah, kemudian pada waktu 0 ini belum ada yang meninggal. Jadi yang meninggal ini belum ada. Sehingga di sini hazardnya 0 dibagi 10. 1 minus hazard, ya udah 1 dikurang 0 per 10 ya. 10 per 10.
Nah, survivalnya berarti 10/10 dari 100% ya. Yang nggak lain adalah 1 atau 100%. Itu gampang ya, untuk mengisi waktu 0 itu paling gampang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang waktu 1, 2 nggak usah kita kerjakan ya, karena tidak ada kejadian di bulan ke-1, bulan kedua. Jadi kita langsung ke waktu yang ketiga ini. Nah, sekarang hati-hati kita ya. Sesaat ya, misalkan ini waktu ketiga. Nah, sesaat sebelum menuju ketiga ini, masih ada berapa orang yang hidup? Boleh unmute? Semuanya masih hidup. Betul. Ya, semuanya masih hidup. Jadi sesaat Yang orang pertama itu dia meninggalnya apa pas di titik ketiganya itu atau gimana, Bu? Jadi ya, sesaat gitu. Nah, sesaat habis 3 ini dia meninggal. Nah, jadi betul ya. Betul, Vivi. Jadi pada waktu 3 bulan ini, yang meninggal itu kita tulis 1 gitu. Sesaat setelah bulan ketiga ini yang meninggal 1. Sehingga hazardnya adalah 1/10. Gitu. Nah, 1 minus hazardnya berarti 1 dikurang 1/10. Yaitu 9/10. Ya. Nah, berarti ST-nya itu adalah 9/10 kalikan 100%. Ya, hasilnya adalah ya 90% ya. 0,9. Baik. Nah, kemudian waktu yang keempat nggak usah kita tulis ya, karena nggak ada kejadian di sini. Jadi kita langsung aja ke yang kelima. Nah, oke. Mungkin teman-teman, loh ini kan ada 0. Enggak, itu enggak kita perhatikan karena dia censored ya. Jadi kita langsung aja ke yang kelima. Nah, tapi hati-hati ya. Pada saat kita memasuki bulan kelima, nah sesaat gitu ya. Sesaat sebelum kita memasuki bulan kelima, itu ada berapa orang yang masih tersisa, dalam hal ini yang beresiko. Itu ada, silakan unmute. berarti tinggal 8 orang gitu, Bu, karena yang Betul, 8. Betul, 8. Nah, betul. Kenapa? Karena yang satu udah meninggal kan, yang satu lagi kita nggak tahu, kehilangan jejak kan. Berarti udah berkurang 2, betul. Berarti kita tinggal 8. Nah, pada waktu kelima ini yang meninggal 1. Nah, sehingga hazardnya adalah 1/8. Kemudian 1 minus hazardnya adalah 1 dikurang 1/8, yaitu 7/8. Nah, ST-nya adalah 7/8, ya, kalikan 0,9 ya, yang sebelumnya ya. Berarti kita punya 0,7 ya, 0,7875. Oke. Baik. Nah, sekarang yang keenam ya, pada waktu keenam. Nah, berarti ada ya, harusnya udah tahu kita ya, ada berapa yang masih beresiko, yang masih tersisa? 7, betul. Akan tapi di sini yang meninggal itu ada 2 ya? Ada 2. Iya, ada 2. Nah, sehingga dengan demikian hazardnya adalah 2/7. Dan 1 dikurang 2/7 itu adalah 5/7. Ya, sehingga ST-nya adalah 5/7. Ya, kita kalikan dengan yang di atas ini ya. 0,7875 ini. Jadi hasilnya adalah 0,5625. Oke. Lanjut ya. 10 nggak usah, langsung aja 15 ya. Karena pada saat 10 itu tidak ada kejadian. Sekarang kita ke yang 15. Nah, tinggal berapa tersisa nih? Tinggal 4 lagi. Betul, tinggal 4 ya, tinggal 4. Terus yang meninggal ada 2 ya, pada saat bulan ke-15 ini. Ya, ada 2, berarti kita punya 2/4 ya, atau setengah. Itu nggak apa-apa, saya tulis aja 2/4. Kemudian 1 dikurang 2/4 ya, 2/4.
Berarti yang ini 2/4 kalikan dengan atasnya ya, 0,5625 ya, sama dengan 0,28125. 125 atau seperti ini aja lah, dibulatkan. Oke, 2 buah lagi ya, yang 16. Saya langsung tulis aja, ini tinggal 2. Kemudian ini berarti yang meninggal 1, setengah, ini berarti setengah dari yang di atasnya 0,282. Berarti kita punya 0,1406. Kemudian yang terakhir di bulan ke-28 ya, ini 1 hazardnya berapa ya? 1 per 1 ya? 1. Nah, 1 dikurang 1 berarti 0. Nah, berarti 0 kalikan yang di atasnya. Ya, udah langsung aja lah ya 0. Udah, nah kita udah berhasil menuliskan semacam life table-nya ya, atau fungsi survival-nya. Terus. Nah, kemudian kita membuat, wah ini tulisan saya berantakan banget yang ini. Nggak apa-apa deh, biarin aja gini aja dulu. Nah, sekarang kita buat apanya? Fungsinya ya. Nah, kita buat fungsinya. Jadi begini. Kita buat ini absis dan ordinatnya. Ya. Oh ya, tentu saja nanti ini kita kerjakan dengan R ya. Jadi nggak susah-susah lagi kalau misalkan kita punya 20 data aja kan udah sibuk kita kalau pakai manual gini ya. Jadi ini adalah time-nya. Kemudian ini adalah ST-nya ya, atau survival function-nya. Oke, nah ini ada 28. Saya bagi aja lah ini. Kira-kira 10 gitu dah. 10, 20, 30. Oke. Ini 0,5 karena di sini pasti 1 ya. Oke, di sini 0,5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, udah. Jadi kira-kira begini. Jadi pada waktu 0 ya. Pada waktu 0 dia masih 1%. Udah di sini. Nah, kemudian pada waktu 3 kira-kira di sini dia 0,9. Nah, di sini kan. Nah, cara kita buatnya ini ke sini. Nah, gitu, ya. Kemudian pada waktu 5 dia 0,7 sekian. Jadi waktu 5 dia kira-kira di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita buat dari sini sini. I'm struggling dari sini ke sini ya, gitu ya. Kemudian pada waktu 6 dia 0,5 sekian di sini. Nah, gitu. Kemudian dia mendatar banyak ya sampai ke 15 nih. 15 dia 0,28 sekian. Nah, di sini. Ini. Nah, gitu. Nah, kemudian 16 dia 0,1. Gitu. Dan pada saat dia 28 dia sudah 0. Nah. Baik ya, jadi di sini hazardnya itu yang turun-turun ini. Nah, ini dia hazardnya. Ya, jadi dari 0 sampai 3 ini tidak ada hazard, kemudian ini dia drop itu hazard. Kemudian inilah hazard rate-nya tuh yang ini pada saat dia jatuh. Nah, kemudian kalau kita disuruh mencari berapa sih mediannya, maka kita buat median itu kan yang di tengah-tengah. Nah, maka kita buat perpotongannya, itulah dia mediannya. Berarti mediannya kira-kira 15. Seperti itu. Kemudian ada lagi aturan main ya di fungsi survival ini. Jadi pada saat sensor itu dia yang ke sini ya. Ini ada kondisi sensor itu di 4 dan 10 ini. Ya. Maka pada waktu 4 ya. Pada waktu 4 ini dia tersensor. Nah, kita buat garis seperti ini. Gitu. Dan pada saat 10, dia juga ada yang tersensor. Kita buat garis. Semoga bisa dipahami ya. Ada garis, kayak gitu nah. Oke.
Nah, itu dia ya. Itu dia fungsi apa nih grafik atau model Kaplan-Meier kita. Kaplan atau kadang orang bilangnya KM model gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita ke R? Inilah, kalau ujian terus manual, kayak gini lah. Seperti ini kalian mengerjakannya ya. Kalau manual jangan banyak-banyak Bu sampelnya. Paling 20, 25 lah ya. Oh, langsung bete. Atau ujiannya jangan manual. R ya. Oke, oke lah. Pakai R aja deh. Cuma saya pengen aja sih, oke deh. 10 aja lah ya kalau manualnya 10 individu. N-nya ada 10, cuma kalau R nanti 40 lah mungkin. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita satu sesi lagi hari ini ya, kita ke R. Oke, sampai sini mungkin nggak ada yang ditanyakan, gampang ya? Lanjut, Bu. Lanjut.